murai batu saya isiannya bagus, bodinya jumbo, volumenya bagus sekali, dan isiannya juga banyak. Kok saya adu ternyata saya gantang cuma meletik-meletik aja, nggak bunyi sama sekali, padahal di rumah isiannya 1 karung. Oke teman-teman, sebelum saya lanjut tentang pembahasan murai batu yang dimaksud tersebut, jadi ini adalah video kiriman dari teman Kicomania. Sebelum saya lanjut, teman-teman yang pengen gabung di grup Telegram, cek di deskripsi ada linknya. Bagi teman-teman yang pengen cari madu murni, madu asli, di deskripsi juga ada nomor WA-nya. Dan yang pengen cari obat-obatan murai batu atau burung lain, di deskripsi juga ada nomor WA-nya. Oke teman-teman, langsung saja saya minta maaf tadi iklan sebentar ya. Oke, seringkali teman-teman konsultasi atau menanyakan tentang settingan burungnya gitu. Nah, ada beberapa yang perlu diperhatikan ketika tanya atau konsultasi, yaitu kondisi burungnya. Jadi dalam video kali ini setelah ada beberapa pertanyaan tentang settingan murai batu, ternyata saya tanya burungnya mudah hutan gitu. Nah, apa beda mudah hutan sama tangkaran kayak gitu? Ya sama-sama murainya, cuman untuk perawatannya kita bahas dulu mudah hutan ya kayak gitu. Nah, mudah hutan yaitu burung yang teman-teman tahu sendiri, tangkapan hutan, dinamakan mudah hutan itu tangkapan hutan ya. Nah, setelah dijaring atau dijerat atau diapakan lah kayak gitu, akhirnya sampai di pengepul kayak gitu ya. Otomatis burungnya kalau dari hutan dia memiliki karakter biasanya agak penakut sama orang. Nah, apakah penakut sama orang itu takut sama burung? Tidak juga. Makanya untuk perawatannya kita harus tahu ya kayak gitu. Seperti pertanyaan tadi, punya murai batu pilihan body jumbo bagus, pokoknya isiannya juga lumayan, volume tembus, tapi mudah hutan. Di rumah dia berani narung, suaranya kenceng ketika dicoba, tapi di gantangan nggak mau loncat-loncat. Nah, ini permasalahannya. Jadi seperti video ini, di depan ini adalah murai batu mudah hutan yang volumenya, burungnya ganteng, pokoknya wis lumayan lah kayak gitu. Setelah dilombakan ternyata dia loncat-loncat. Itu karena burungnya biasanya takut kayak gitu. Burungnya takut. Jadi dimana di gantangan nggak jalan banyak sekali faktornya. Cuman yang mau saya bahas kali ini yaitu yang pertama, mudah hutan ya teman-teman. Karena beli mudah hutan itu juga harganya murah. Selain murah ya biasanya ada bonus-bonus isian yang atau lagu bagus ya gitu. Nah, kalau udah kayak gini bagaimana? Yang pertama, teman-teman jangan memaksakan diri untuk sering menggantang kayak gitu. Jadi dimana ketika burung kurang pandai atau takut, biasanya teman-teman mencoba memaksakan dibawa terus ke gantangan supaya terbiasa. Itu nanti dia akan merusak mentalnya kayak gitu. Nah, pertama teman-teman, dalam konten video saya sebelumnya pernah saya bahas juga, mudah hutan itu bisa maksimal itu kalau setelah mabung. Jadi rata-rata teman-teman tahu sendiri ya, kalau ngerawat burung mabung yang sebelumnya gesit, setelah mabung jadi jinak itu. Burung jinak yang setelah mabung jadi ngelowo, banyak sekali seperti itu ya, walaupun kadang-kadang sebaliknya kayak gitu, tapi kebanyakan ya itu tadi. Nah, kenapa alasan saya bagusnya setelah mabung tadi ya, itu tadi teman-teman. Murai mudah hutan karena sifatnya gesit, karena dia takut sama orang. Ketika mabung dia merasa diperhatikan perawatnya, jadi dimana dia merasa terganggu kayak tergantung kayak gitu, bukan terganggu. Nah, setelah itu dia hafal sama pemiliknya dan otomatis burungnya akan tambah jinak. Nah, burung yang jinak tadi otomatis nanti kalau ada orang lewat, kalau ada
keramaian, tidak gelabakan seperti sebelumnya kayak gitu. Jadi makanya teman-teman banyak sekali kemarin yang beli mudah hutan bagus-bagus tapi digantang tidak bisa. Yaitu tadi teman-teman, PR-nya mudah hutan itu seperti itu kekurangannya. Jadi kalau belum jinak dia bagus sih bagus, tapi kalau digantang apalagi banyak orang teriak, juri lewat di bawahnya, dia takut sendiri kayak gitu. Makanya ketakutannya itu biasanya ya itu tadi teman-teman, efeknya ya nggak mau bunyi, cuma loncat-loncat aja kayak gitu. Itu biasanya dialami mudah hutan. Nah, caranya bagaimana? Yaitu tadi setelah mabung, cara pertama. Cara kedua yaitu teman-teman kesehariannya diablak terus. Kalau misalkan rumahnya pinggir jalan ya dicantolin kayak gitu teman-teman, kita rawat lah, kita nikmati dulu kesehariannya supaya dia berinteraksi langsung sama orang-orang. Jadi dinikmati aja. Nanti kalau udah jinak itu biasanya rata-rata ya otomatis mau sendiri digantang. Tapi ya banyak sekali teman-teman kemarin yang curhat juga, naruhnya di pinggir jalan tapi tidak dipantau, tahu-tahu burungnya tinggal sangkarnya diambil orang. Ya jangan sampai seperti itu ya teman-teman. Jadi yang intinya teman-teman kembali lagi, banyak sekali keluhan mudah hutan nggak bisa digantang padahal di rumah bagus. Yaitu tadi teman-teman, penyakitnya atau penyebabnya burung tersebut masih takut sama orang teriak, orang keplok-keplok, bahkan juri lewat kayak gitu. Apalagi gantangannya jauh, di bawah gantangan jauh, di jalan udah stres, terus waktu lombanya ya tambah stres kayak gitu. Walaupun ada 1-2 sebelum mabung itu bisa digantang, tapi nggak bisa maksimal saya rasa. Itu lebih dari 70% itu saya alamati, saya lihat, saya amati seperti itu. Karena dulu juga saya sering koleksi, jadi burung itu kalau baru datang setelah 2 hari capek hilang, di kamar itu juga narung-narung kayak gitu. Setelah saya kondisikan di rumah diadu mau, tapi di gantangan itu balik lagi ke seatnya, dia trauma kayak kapal jet. Nah setelah saya jual ke teman saya, dia rawat setelah mabung. Nah ternyata setelah mabung itu tadi kuncinya, dia mau digantangan kayak gitu. Kenapa saya bilang seperti itu? Dan tidak cuma 1-2 burung, bahkan puluhan burung loh itu saya amati seperti itu. Jadi makanya teman-teman yang punya materi mudah hutan bagus, yang digantang nggak mau, jangan berkecil hati, karena penyakit mudah hutan ya lebih dari 70% itu tadi. Dia gesit, takut sama orang, nunggu dia adaptasi. Nah, untuk perawatan harian ketika menunggu burung kita mabung ya, biasanya ini saya nikmati. Jadi dengan cara yaitu tadi dirawat harian, dikerambah mungkin 2 hari sekali, terus kita jemur bentar-bentar, taruh teras sambil minum teh kayak gitu. Keseharian gitu terus kayak gitu teman-teman. Nah ini juga saya gunakan alternatif kedua setelah cara memabungkan tadi. Jadi kita rawat hariannya seperti itu. Biasanya juga ada 1-2 burung yang tidak sampai mabung, burungnya juga bisa buat main atau di jalan buat mainan ya kayak gitu. Nah untuk yang kedua ini teman-teman, ini ya kemungkinan besar ya nggak banyak ya, cuma 1-2, karena pembawaan burung yaitu tadi teman-teman baru bagus atau maksimal ketika body jumbo tadi ya setelah mabung tadi teman-teman. Oke, dalam video kali ini itu saja. Mungkin jika ada kurangnya atau teman-teman punya pengalaman lain tentang merawat mudah hutan, silahkan tulis di kolom komentar. Untuk teman-teman juga saya sampaikan lagi, misalkan belum memiliki obat racikan dari kita untuk segala jenis penyakit, langsung aja hubungi WA admin yang tertera. Iklan ya. Oke, sekian dulu. Salam kicomania dari Tulungagung. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.